Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-9. Kita nanti akan belajar structure yang bagian kedua. Jadi, di bagian structure, soalnya kan ada 40 ya, teman-teman. 40 soal itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu part A dan part B. Di part A, teman-teman diminta mencari bagian kalimat yang hilang di titik-titik ya. Di pilihan A, B, C, D itu yang mana yang kita masukkan ke titik-titik supaya jadi kalimat lengkap. Jadi, seperti yang selama ini kita lakukan di latihan-latihan. Itu bentuk soal structure bagian pertama atau part A. Nah, kalau di part B, teman-teman di soalnya nanti nggak akan ada titik-titiknya. Ya, jadi kalimatnya itu lengkap, maksudnya itu nggak ada titik-titiknya, nggak ada yang hilang, teman-teman. Nah, di antara kalimat itu nanti akan ada empat yang digarisbawahi. Entah itu empat itu kata atau frasa seperti itu. Nah, teman-teman disuruh memilih di antara empat yang digarisbawahi yang mana yang mengandung kesalahan atau error. Nah, makanya bab hari ini yang akan kita pelajari adalah error analysis. Kita mengenali kesalahan yang ada di dalam kalimat. Nah, tapi sebelumnya mari kita review materi kita lewat tebak-tebakan ya, teman-teman. Jadi di sini nanti teman-teman akan saya berikan beberapa kalimat yang ada kesalahannya. Kira-kira teman-teman coba tebak kesalahannya yang mana di chat ya, teman-teman. Nah, kalimat pertama itu ada kalimat berbunyi Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, apakah teman-teman tahu satu kata yang salah di dalam kalimat ini kira-kira kata apa, teman-teman? Ditulis di chat dan jangan takut salah ya. Nanti kita bahas bersama. Dan saya lihat ternyata teman-teman peka ya. Ternyata teman-teman bisa mengetahui yang salah di mana di kalimat pertama ini, yaitu kata worknya. Betul sekali, teman-teman. Ini materi kita hari pertama ya tentang auxiliary. Kita bahas lagi di hari ketujuh tentang adverb itu juga ada materi selingan tentang auxiliary, teman-teman. Nah, jadi auxiliary itu dengan kata kerja yang dibantu itu harus match ya, harus apa ya, harus cocok gitu, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan auxiliary dari keluarganya do ya, yaitu do das atau did. Nah, di sini pakainya did. Nah, auxiliary do das did, verb gandengannya itu bukan verb ed ya, teman-teman, tapi verb satu atau verb asli. Jadi yang salah worked-nya itu harusnya work saja. Verb satu ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, di dalam kalimat ini ada yang salah lagi. An electric eel able produce electricity. Adakah yang tahu teman-teman yang salah di kata apa di dalam kalimat ini? Atau saya kasih bocorannya. Ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Nah, di dalam kalimat ini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja. Bukan produce-nya, teman-teman. Kalau produce-nya sudah benar, karena itu nanti yang jadi predikatnya. Nah, yang salah adalah able-nya. Gitu ya. Jadi able-nya itu adalah kata sifat, teman-teman. Jadi kalau kita mau bilang dapat menghasilkan, itu nggak bisa able produce. Gitu ya. Nah, kebetulan, sorry, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua. Kalau nggak auxiliary ya, adverb atau kata keterangan. Kata sifat nggak bisa, teman-teman. Nah, kebetulan di keluarganya auxiliary, lebih tepatnya auxiliary yang terakhir ya, yaitu modal auxiliary, itu ada yang artinya sama dengan kata sifat able. Artinya dapat atau mampu, teman-teman. Nah, ada yang tahu dari keluarganya modal yang artinya bisa atau dapat atau mampu. Itu kata apa? Ya, that's right, Miss. Yaitu kata can. Jadi able ini harusnya nggak boleh pakai able, teman-teman. Harusnya pakainya adalah can. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, an electric eel can produce electricity. Jadi seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik. Nah, kalau can itu kan modal ya, dan modal auxiliary memang harus diikuti verb satu. Sama kayak do das did. Keluarga yang pertama, teman-teman, itu gandengannya juga verb satu. Gitu ya. Nah, di sini walaupun subjeknya tunggal gitu ya, tapi kalau sudah ada modal pasti verbnya verb satu seperti itu. Nah, itu tadi adalah dua contoh. Kita lagi teman-teman ke contoh berikutnya. Nah, kadang di dalam kalimat yang salah itu ada yang kebalik urutannya. Ya, jadi harusnya A dulu baru B, tapi B dulu baru A di soalnya. Jadi ketuker gitu tempatnya, teman-teman.
Nah, contohnya pada kalimat ini. The method new was proven to be effective. Adakah yang tahu, teman-teman? Dua kata yang terbalik di dalam kalimat ini, kata apa dan apa? Atau saya kasih petunjuk lagi ya. Ini bab kata sifat, hari ke-6, teman-teman. Kata sifat ketika nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya adalah kata sifatnya dulu baru kata benda. Sedangkan di dalam kalimat ini ada kata benda baru kata sifat. Ketukar, teman-teman. Ya, betul sekali. The new method. Jadi ya bukan method new ya, tapi harusnya the new method. Materi hari ke-6, teman-teman. New itu kata sifat dari keluarganya sorry, deskriptif maksud saya. Deskriptif yang nomor 5, sorry. Ini new ya. Oh, umur berarti. Nomor 3, teman-teman. Ya, jadi setelah size itu ada age and temperature. Jadi new ini adalah deskriptif yang nomor 3. Baru setelahnya diikuti benda yang dijelaskan. Jadi kalimat yang benar, the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh atau efektif. Seperti itu. Nah, kemudian terkadang juga di dalam kalimat itu ada penambahan kata yang tidak perlu. Kata yang tidak dibutuhkan. Jadi harus teman-teman hapus. Contohnya pada kalimat ini ya. Faker is the most best LOL player in the world. Nah, adakah yang tahu teman-teman di sini pemborosannya kata apa atau yang harus kita hapus kira-kira kata apa, teman-teman? Iya, betul sekali. Kata most-nya atau di dalam the most best-nya itu ada yang nggak wajar ya, teman-teman. Karena gini, kata best itu adalah sudah bentuk superlatif dari kata good. Nah, jadi good itu artinya baik atau bagus ya. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus itu versi komparatifnya, teman-teman, itu bahasa Inggrisnya adalah better. Nah, untuk bilang yang paling baik atau yang terbaik itu pakainya adalah best. Nah, jadi best itu memang sudah bentuk superlatif, maka tidak perlu lagi ditambahkan most. Nanti jadi pemborosan penanda superlatif, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Faker adalah pemain LOL terbaik di dunia ini. Kemudian contoh terakhir. Nah, contoh terakhir ini lumayan sulit ya bagi kebanyakan learners, teman-teman. Kenapa? Karena ini mirip soal bagian pertama. Jadi kayak soal yang sudah kita pelajari selama ini, cuman titik-titiknya dihilangkan. Dan pilihan A, B, C, D-nya itu juga nggak ada. Jadi kayak teman-teman disuruh mencari yang hilang, kemudian tempatnya itu nggak dikasih tahu di mana. Seperti itu. Nah, contohnya adalah one the most important skills to acquire is communication. Nah, di sini ada satu kata yang hilang, teman-teman. Teman-teman tahu yang hilang di mana? Atau kira-kira kata apa yang hilang dan di mana, teman-teman? Atau saya kasih bocorannya, ini materi kita hari ke-6 ya tentang kata sifat. Nah, di kata sifat determiner itu ada penanda jumlah, teman-teman. Penanda jumlah itu setelahnya kalau ada of-nya harus kita tambahkan the baru nanti boleh ketemu kata bendanya. Nah, di sini dibalik, teman-teman. Ada penanda jumlah tapi setelahnya langsung diikuti the. Itu harusnya ada of-nya. Seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi of di setelahnya one itu ya. Jadi harusnya one of. That's right, teman-teman. Jadi kalimat yang benar adalah one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini tadi kita juga sambil mereview materi sebelum-sebelumnya, kita juga belajar jenis error yang ada di dalam kalimat. Jadi bagaimana si pembuat soal itu membuat kesalahan di dalam kalimatnya atau merubah kalimatnya menjadi salah, dijadikan soal gitu ya, teman-teman. Nah, kesalahan-kesalahan ini dikategorikan menjadi 4 kategori atau 4 jenis, teman-teman. Dengan mengetahui 4 ini, teman-teman bisa mengantisipasi ketika latihan ataupun ketika tes. Intinya ketika mengerjakan soal error analysis gitu ya, teman-teman, bisa mengantisipasi kira-kira soal yang sedang teman-teman kerjakan itu di mana yang di antara 4 ini. Yang mana kesalahannya, gitu ya. Jadi yang pertama, ini ada namanya misformation.
dari kata formation, pembentukan, teman-teman. Jadi misformation itu adalah pembentukan yang tidak tepat atau yang salah. Artinya, si pembuat soal itu merubah bentuk atau merubah kata yang sebenarnya kalimatnya itu sudah benar gitu ya. Di dalamnya itu kalimatnya sudah benar semua, tapi sama si pembuat soal ada satu kata yang diganti, dirubah, teman-teman. Ya, dan ketika eh, pembuat soal itu merubah kata yang benar, nah itu menjadi salah. Nah, misformation tadi ada dua, teman-teman ya. Yang pertama adalah Albert Einstein did not work it. Nah, jadi yang benar itu work saja, nggak ada ed-nya. Tapi sama si pembuat soal, work-nya itu diganti menjadi worked. Nah, secara gramatikal jadi salah, teman-teman. Karena do das did, verb setelahnya harus verb satu. Gitu ya. Nah, sebenarnya materinya sudah dibahas kita ya di hari pertama sampai hari ke-8, teman-teman. Nah, cuman di sini nanti beda. Nah, cuman di sini nanti hanya beda bentuk soalnya gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada yang able tadi. Jadi harusnya can, yang benar kalimatnya an electric eel can produce electricity. Sama si pembuat soal can-nya dirubah menjadi able. Jadi kata sifat, teman-teman. Yang mana tidak bisa, jadi salah gitu. Gitu ya. Nah, itulah jenis misformation ini. Jadi kalau teman-teman menemukan di kalimat itu memang maksudnya sudah lengkap, tidak boleh, maksudnya tidak ada yang hilang gitu ya, tidak ada yang tempatnya ketukar, tidak ada yang penambahan yang pemborosan gitu ya, teman-teman. Berarti di antara empat itu ada yang keliru. Teman-teman cek ya, di antara empat yang di garis bawah itu kelas katanya dulu, teman-teman. Kita butuh nggak kelas kata itu di situ, yang di garis bawah itu. Ya, contohnya ini kata sifat. Tempatnya di dalam predikat karena subjeknya kan udah selesai teman-teman. Sampai an electric eel ini sudah selesai, baru ini bagian dari predikat. Nah, tapi kok ada kata sifat di predikat itu nggak wajar ya. Seperti itu. Jadi nggak bisa, ini harus dirubah jadi kata kerja atau kata keterangan yang bisa menjelaskan produce, teman-teman. Nah, kadang juga kelas katanya itu tidak berubah ya, teman-teman. Ketika dirubah, contohnya adalah did not work tadi. Jadi work awalnya work ya, kata kerja, ditambahkan ed itu tetap kata kerja. Cuman bentuknya yang tidak bisa karena kata kerja kan bentuknya banyak ya, ada verb satu, verb 2, verb SIS, verb 3, verb ing dan lain-lain. Nah, beda bentuk, beda penggunaan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, sorry, sebelum saya lanjut ke jenis error yang berikutnya ya, teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa jenis soal misformation ini adalah jenis soal yang paling sering keluar, paling banyak di bab error analysis atau di bab structure bagian kedua itu paling banyak, teman-teman. Gitu ya, tapi tidak semua soal error analysis itu adalah misformation. Oke, walaupun kadang ada lah ya yang satu paket structure itu 25 soal atau semuanya itu misformation tetap ada. Ya. Intinya adalah misordering, addition sama omission yaitu sisa jenis error analysis yang berikut-berikutnya ini itu adalah yang jarang sekali keluar, teman-teman. Kadang sekalinya keluar cuma satu soal, kadang cuma dua soal, kadang bahkan nggak ada gitu. Nah, tapi karena jarang sekali keluar itu, kadang kita tergocek atau kadang kita terkecoh. Kadang kita nggak tahu ada jenis kesalahan ini. Jadi semuanya mengiranya harus ada yang dirubah gitu. Gitu ya. Jadi ini perlu sekali saya sampaikan seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ke jenis error berikutnya yaitu misordering dari kata order, teman-teman. Artinya urutan. Nah, misordering itu adalah pengurutan kata yang tidak tepat alias pembalikan posisi katanya, teman-teman. Jadi harusnya AB menjadi BA. Contohnya tadi adalah yang the new method harusnya ya. Tapi sama si pembuat soal, method sama new-nya dibalik, ditukar teman-teman. Menjadi method new. Jadi nggak bisa. Ini materi kita hari ke-6 ya. Jadi kalau ada kata sifat berdiri sendiri menjelaskan kata benda, itu dia nggak bisa berdiri di setelahnya kata bendanya nggak bisa teman-teman. Ya, tapi letaknya di sebelum kata bendanya. Jadi yang benar harusnya the new method. Ini materi kita hari ke-6. Gitu ya. Dan paling sering misordering ini adalah kata sifat dengan kata benda itu paling sering, teman-teman. Kemudian berikutnya ada addition. Addition itu adalah dari kata add, artinya menambahkan. Artinya si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu. Jadi pemborosan, jadi salah kalimatnya, teman-teman ya. Nah, contohnya tadi adalah yang the most best tadi. Oke, jadi harusnya cukup the best saja. Karena the best itu sudah artinya yang paling, nggak perlu ditambahkan kata most. Gitu ya, jadi harus ada yang dihapus. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir ada omission dari kata omit, menghilangkan atau menghapus.
Jadi omission itu penghapusan atau penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat atau di soal ya, tapi nggak ada. Jadi salah kalimatnya. Contohnya tadi adalah yang one the most important skills to acquire is communication tadi, teman-teman ya. Nah, harusnya kalau ada penanda jumlah, ada the setelahnya, dikasih off. Kecuali all ya, teman-teman. Nah, kalau all itu baru boleh. All the most important skills itu bisa. Gitu. Tapi selain all, misalnya one itu nggak bisa. One the itu nggak bisa, teman-teman. Harusnya one of. The most important skill to acquire is communication. Seperti itu. Dan itu tadi adalah jenis-jenis error atau jenis-jenis kesalahan bagaimana si pembuat soal itu mengganti atau mengedit gitu ya kalimat yang harusnya sudah benar menjadi salah dan dijadikan soal seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Saya punya beberapa contoh soal ya, teman-teman. Yang pertama, jika teman-teman tidak familiar dengan jenis soal ini, maka gunakan cara yang selama ini kita pakai ya, cari dulu urutan-urutan bagian-bagian kalimatnya maksud saya. Jadi teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Cari predikatnya di mana gitu ya. Nah, predikatnya di sini teman-teman ada kata develop ya. Nah, sekarang cari subjeknya. Subjek kan tempatnya di sebelumnya ya. Teman-teman ada kata benda lepas. Nah, ini cultures ini. Ini kata benda dijelaskan oleh kata sifat yaitu much. Nah, ini subjeknya, teman-teman. Kemudian develop itu kan butuh objek ya. Di setelahnya ada objeknya yaitu their own agricultural techniques. Ini objek, teman-teman. Nah, di depan sendiri yang sebelum koma itu ya, ada kata over. Itu adalah preposition. Fungsinya merubah kata setelahnya yaitu the course of history ya, tabrak sekalian teman-teman karena itu juga keterangan. Jadi ini menjadi keterangan. Nah, artinya secara susunan kalimat ini tidak ada masalah. Tidak ada yang hilang, nggak ada yang kurang, nggak ada yang berlebihan juga teman-teman ya. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau kalimatnya sudah lengkap, baru teman-teman analisa per yang digarisbawahi sesuai letaknya. Contoh nih, kalau yang over itu kan preposisi teman-teman. Fungsinya merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Biasanya objek, kata benda atau kata ganti ya. Atau kalau kata kerja biasanya verb ing, teman-teman. Gerund namanya. Nah, di situ ada kata benda the course, jadi tidak ada masalah secara kelas kata. Dan over the course of history itu bisa kita artikan. Artinya masuk akal, teman-teman. Sepanjang atau sejauh perjalanan sejarah. Nah, nggak ada masalah berarti ya yang alfa. Kemudian yang Bravo ada kata much. Nah, ini namanya phrasing ya, menganalisa bab 5 sampai bab 8, teman-teman. Sorry, bab 6 sampai bab 8 itu phrasing. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam bagian-bagian kalimat. Jadi menganalisa atau membedah bagian-bagian kalimat seperti itu. Nah, kalau yang Bravo di situ ada much, itu kan kata sifat. Gitu ya. Kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda. Dan memang di setelahnya kata benda. Kalau itu kan kata benda, teman-teman. Jadi secara kelas kata sudah benar. Tapi secara bentuknya ini yang salah teman-teman ya. Di hari kelima ketika kita belajar double komparatif itu saya menyinggung sedikit tentang perbedaannya many sama much. Gitu ya teman-teman. Many itu untuk menjelaskan benda yang bisa dihitung. Sedangkan much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau teman-teman perhatikan, culture di situ ada S-nya, berarti dia jamak, teman-teman, atau banyak. Gitu ya, culture-nya itu otomatis nggak bisa pakai much karena much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Ya, jadi yang salah ya much-nya ini harusnya diganti menjadi many. Oke, kalau yang Charlie, their punya mereka ini maksudnya kembali ke cultures, jamak ya, pakai their nggak ada masalah. Dan kepemilikan atau possessive adjective materi hari ke-6 teman-teman diikuti benda apapun boleh. Boleh tunggal, boleh jamak seperti ini ataupun yang tidak bisa dihitung. Jadi yang delta juga tidak ada masalah teman-teman ya. Yang salah adalah much itu harusnya pakainya many. Jadi kalimat yang benar, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan mengembangkan teknik-teknik agrikultur mereka sendiri. Seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman belum terbiasa. Tapi ketika teman-teman nanti sudah terbiasa itu enak, teman-teman. Jadi tinggal tarik dari depan menggunakan scan dan skim. Teman-teman menggunakan gerak mata saja ya. Sambil biarkan otak kita memproses, melihat mereview materi yang sudah kita pelajari bab 1 sampai bab 8, teman-teman. Kayak menyekan gitu.
Jadi contoh nih, di depan ada rarely. Rarely itu keterangan yang maknanya negatif kan. Kalau nggak ada koma setelahnya, maka subjek predikat setelahnya harus diinversi. Dan di situ langsung diikuti has, auxiliary. Ya, untuk subjek tunggal karena ada a communication technology. Itu kan tunggal, teman-teman. Gitu ya, maka pakai has nggak ada masalah. Dan auxiliary have has had, gandengannya adalah verb 3. Nah, di situ ada verb 3 dari have yang artinya memiliki. Verb 3-nya adalah had, teman-teman. Jadi yang Bravo juga nggak ada masalah. As great an impact, impact itu kata benda tunggal karena sebelumnya ada penanda jumlah. Artikel an, ya. An itu harus diikuti benda tunggal. Dan awalannya atau setelahnya an itu harus berawalan bunyi vokal A, I, W, O. Nah, impact kan awalannya I ya, teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Kemudian ada preposisi on, itu untuk memisahkan kata benda dengan kata benda berikutnya. Karena kata benda nggak boleh punya objek, teman-teman. Jadi kalau setelahnya ada kata benda, harus dipisah menggunakan preposisi. Seperti itu. Kemudian ada us. Nah, us ini bisa preposisi ya, artinya sebagai, bisa juga conjunction, teman-teman. Artinya ketika. Nah, tinggal teman-teman lihat setelahnya ada apa. Kalau cuman kata benda, artinya berarti sebagai, gitu ya. Eh, tapi sebenarnya ini nggak bisa diartikan sebagai, teman-teman. Maaf ya, saya lupa. Di depan itu ternyata ada gandengan kata, materi hari ke-8 tadi. Ya, teman-teman, tentang ada us diikuti kata sifat atau kata keterangan setelahnya. Ini kata sifat, teman-teman. Otomatis gandengannya adalah us, gandengan kata, teman-teman. Us yang kedua ini bisa preposisi, bisa conjunction. Artinya sama-sama dengan atau seperti. Kan sama besarnya dengan atau sama besarnya seperti. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, tapi bisa preposisi, bisa conjunction tinggal setelahnya. Maka kita cek lihat setelahnya, subjek predikat atau bukan. Nah, setelahnya itu ada kata sifat the, kata sifat rapid, tiba-tiba kata kerja. Nah, yang salah adalah yang delta, teman-teman ya. Karena the itu kan keluarganya determiner, materi kita hari ke-6, teman-teman. Determiner itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda setelahnya, terus nabrak predikat gini nggak bisa. Oke, jadi harus ada kata benda setelahnya. Jadi eh, jawabannya adalah yang delta, yaitu kita butuh kata benda di situ, teman-teman. Oke, jadi harusnya bukan grow karena kalau grow itu adalah kata kerja, teman-teman, artinya tumbuh. Kita butuhnya kata benda artinya pertumbuhan, yaitu kata growth. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini sama kayak soal sebelumnya tadi yang many sama much tadi. Bedanya kalau yang sebelumnya tadi itu adalah kelas katanya tidak diganti, tidak berubah ya, teman-teman, ketika si pembuat soal itu mengganti kata tersebut. Awalnya many menjadi much, sama-sama kata sifat. Kalau yang ini awalnya harusnya growth. Yang benar, teman-teman. Sama si pembuat soal, TH-nya dihapus. Kelas katanya berubah jadi kata kerja. Nggak bisa kata kerja dijelaskan oleh kata sifat, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya dengan terhadap masyarakat dengan atau seperti gitu ya, pertumbuhan yang cepat dari internet. Seperti itu. Nah, itu tadi dua contoh kesalahan yang disebut misformation. Si pembuat soal merubah satu kata yang harusnya sudah benar ya, teman-teman, jadi salah. Yang satunya tadi, yang many atau much tadi ya, teman-teman, itu kelas katanya sudah benar, kata sifat, cuman bentuknya saja yang salah. Kalau ini si pembuat soal itu salah, menggantinya itu jadi kelas katanya berubah, teman-teman. Nah, sebenarnya ada namanya, yaitu kalau di buku, kalau yang kelas katanya tadi tidak berubah, itu namanya inflectional misformation, error, teman-teman. Kalau yang kelas katanya ikut berubah itu derivational uh, misformation error seperti itu. Nah, tapi nama nggak penting ya. Yang penting teman-teman tahu itu salah apa dirubahnya gimana seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya, teman-teman. Sama, kalau sudah terbiasa tarik dari depan, erosion by wind shapes Vopasias ya. Untuk menjelaskan kata benda tunggal yaitu erosion. Erosion itu nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Dan kata benda nggak bisa dihitung letaknya di subjek, dianggap tunggal. Selalu dianggap tunggal, karena nggak bisa dijamakkan seperti itu. Nah, jadi situ shapes nggak ada masalah, teman-teman. Landscapes in much boleh ya. Much itu juga bisa jadi pronoun, teman-teman. Bisa jadi kata ganti selain kata sifat. Karena setelahnya nggak ada kata benda, setelahnya the, teman-teman.
Gitu ya. Berarti ini dia bukan kata sifat, dia adalah kata keterangan. Sorry, pronoun ya. Maaf, karena di situ ada in, teman-teman. Oh sorry, dia keterangan ya. Maaf teman-teman. Ternyata dia dia juga bisa jadi keterangan. Contohnya I love you very much. Nah, very much-nya itu menjelaskan kata love, teman-teman. Mencintaimu dengan sangat, gitu kan? Nah, dengan sangat itu menjelaskan kata mencintai. Bagaimana mencintainya? Mencintainya dengan sangat seperti itu. Nah, ini keterangan ya, maaf. Karena setelahnya ada kata sifat, teman-teman, yaitu kata same. Seperti itu. Jadi in much the Nah, yang salah adalah yang Charlie ya. Ini materi kita hari ke-6. Ini kebalik, teman-teman. Kalau ada kata sifat yaitu same, menjelaskan kata benda yaitu manner, urutannya harusnya kata sifat dulu baru kata benda, teman-teman. Jadi ini kebalik ya. Harusnya bukan the manner same, tapi the same manner. Seperti itu. Inilah yang disebut misordering. Pembalikan kata yang jadi salah seperti itu, teman-teman. Jadi kalimat yang benar adalah erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Erosi oleh angin itu membentuk wujud daratan atau kenampakan daratan dengan cara yang sangat sama seperti erosi oleh air. Seperti itu. Contoh berikutnya. Nah, ini jadi gini teman-teman, untuk kesalahan nomor 2 sebelumnya tadi ya, misordering tadi kalau atau kita ke situ lagi teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan ada dua kata yang digarisbawahi menjadi satu, itu ada kemungkinan dia adalah addition, ya, penambahan. Jadi salah satunya harus dihapus gitu. Kemudian kalau nggak gitu misordering, contohnya ini misordering teman-teman ya. Jadi harus dibalik. Kalau nggak gitu omission, di tengah-tengahnya itu ada yang hilang. Ya, jadi kalau teman-teman menemukan ada dua kata yang digarisbawahi menjadi satu, teman-teman bisa cek dulu. Apakah dia kebalik, apakah dia penambahan, apakah dia ada yang hilang di tengah-tengahnya. Seperti itu. Contohnya tadi ya, the same manner harusnya ada di manner same. Pasti dua-duanya digarisbawahi, teman-teman. Kalau ada yang kebalik. Seperti itu. Nah, sama ketika ada penambahan kata atau addition seperti ini ya, biasanya ada dua kata digarisbawahi menjadi satu. Nah, salah satunya itu harus kita hapus karena itu penambahan kata yang tidak perlu. Nah, ini teorinya materi hari ketiga, teman-teman, tentang kata kerja. Kita belajar tentang kata kerja pasif. Nah, bentuk kata kerja pasif ketika berada di predikat itu adalah to be yang diikuti oleh verb 3. Ya, dan kalau kata kerja itu sudah kita bentuk menjadi pasif, teman-teman, tidak boleh lagi dikasih objek. Ya, materi kita hari ketiga. Nanti kalau mungkin teman-teman ada yang lupa, boleh sambil dicek kembali di rekamannya ya, teman-teman. Nah, sedangkan di kalimat ini ada kata kerja yang pasif tapi dikasih objek. Jadi objeknya itu harus kita hapus, teman-teman. Karena itu penambahan kata yang tidak diperlukan. Nah, jadi yang salah adalah kata them-nya itu ya. Ada kata are made. Are made kan be verb 3, teman-teman. Terbuat seperti itu atau dibuat seperti itu. Tidak boleh punya objek. Jadi them-nya harus kita hapus. Jadi kalimat yang benar, fossils are made up of the remains of once living organisms. Jadi para fosil atau fosil-fosil itu terbuat dari sisa-sisa dari organisme yang dulu itu hidup. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah contoh penghilangan kata, teman-teman ya. Nah, sama, kalau ada dua kata yang digarisbawahi menjadi satu, di tengah-tengahnya itu umumnya ada yang hilang. Contohnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, di situ yang delta, kalau teman-teman perhatikan ada kata in preposisi diikuti kata benda universe. Nah, secara aturan preposisi sebenarnya benar ya, teman-teman. Preposisi harus ada objeknya, dirubah jadi keterangan. Nah, masalahnya adalah ini materi kita hari ke-6, teman-teman. Kalau ada kata benda yang sudah jelas, itu wajib dikasih the atau teman-temannya the, misalnya kepemilikan dan lain-lain, teman-teman. Nggak boleh kata benda itu berdiri sendiri, nggak boleh gitu ya. Nah, universe itu contohnya matahari, teman-teman. Itu harus ada the-nya, the sun. Kalau teman-teman cek di kamus, teman-teman mencari kata sun atau matahari gitu ya. Bentar, misalnya teman-teman cari kata sun. Nah, pasti nomor satu, teman-teman, itu pengertian umum yang paling umum ya. Nomor satu itu yaitu matahari yang sebenarnya sebelumnya biasanya kita lihat itu. Nah, dia pasti ada petunjuk ada the-nya. The sun atau the S-nya besar ya. Sun boleh. The sun yang S-nya kecil, the sun yang S-nya besar boleh sama aja. Artinya matahari, teman-teman. Jadi bisa dibilang
sun itu wajib pakai the. Kalau yang kita maksud adalah matahari ya, matahari bendanya yang di langit itu, teman-teman. Nah, kalau yang kedua dia adalah suhu panas dan juga cahaya yang datang dari matahari. Jadi cahaya matahari itu selain sunlight juga bisa diartikan sun saja, sama teman-teman, cahaya matahari. Nah, kalau itu beda. Kalau itu benda yang tidak bisa dihitung, gitu ya. Jadi nggak pakai eh, the boleh, pakai the juga boleh seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau kita merujuknya ke matahari yang panas itu yang kita tahu terbit dan tenggelam itu, teman-teman, itu harus pakai the. Sama kayak universe. Universe artinya alam semesta itu dianggap cuma satu, gitu ya. Mungkin teman kalau kita di non fiksi ya, teman-teman. Sorry, fiksi ya, maaf. Kalau kita di fiksi kayak misalkan Spider-Man atau Marvel dan lain-lain itu kan ada namanya multiverse ya, teman-teman. Tapi itu kan belum terbukti secara sains. Jadi yang kita tahu alam semesta sejauh ini tuh cuma satu, teman-teman. Makanya disebut universe seperti itu. Nah, itu pasti kalau teman-teman nyari ada the-nya. Ya, karena kalau cuma satu berarti sudah jelas yang mana. Nggak ada yang lain gitu ya, teman-teman. Nah, makanya itu tadi di soal itu harusnya bukan in universe, tapi harusnya in the universe. Gitu ya, teman-teman. Namanya adalah singularity noun. Benda yang diciptakan Tuhan cuma ada satu. Contohnya lagi dunia, bukan bumi ya, tapi dunia yang world. World atau kata benda dunia itu harus ada the-nya. In the world. Seperti itu. Dan lain-lain, teman-teman. Sir, apakah in yang diikutin the berlaku juga untuk nama negara? Kalau nama, jangan, teman-teman. Nama tidak boleh dikasih the ya. Misal kita punya nama orang aja. Kita punya temen namanya Bagus. Nggak boleh kita bilang the Bagus, the Wawan, the Putra. Itu nggak boleh. Kecuali kita merujuk pada marganya. Ya, kalau ke marga atau nama keluarga ya, teman-teman yang atau apa ya, sebutannya itu apa? Family name atau ya marga lah. Mungkin kita nyebutnya marga. Misalkan kita punya temen marganya Nasution, misalkan namanya Bagus Nasution. Nah, kan panggilannya Bagus, nama keluarganya Nasution. Nah, kalau kita merujuk, kalau kita mau ngomong orang-orang di marga Nasution, nah itu bisa pakai the Nasution, tapi dikasih S, teman-teman. The Nasutions, gitu ya. Jadi harus ada S-nya. Oke, kalau mau dikasih the itu kembalinya ke marga, orang-orang yang bermarga Nasution. Misalkan kita ini ada kartun ya. Dulu itu ada kartun dari marga Simpson, teman-teman. Jadi keluarganya Simpson. Itu kita bilangnya The Simpsons. Boleh teman-teman cek namanya, pasti ada S-nya. Jadi itu maksudnya marga orang-orang bermarga Simpson. Seperti itu. Itu pakai the nggak apa-apa. Tapi kalau nama jangan dikasih the. Contoh ya teman-teman, kita mau bilang di Indonesia, kita nggak bisa bilang in di Indonesia, itu nggak bisa. Jadi harus langsung in Indonesia seperti itu. Kota juga sama. Misalkan kan dari tempat saya asal ya teman-teman, di Pare ya kita bilangnya in Pare seperti itu. Jangan bilang in the Pare gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau nama jangan dikasih the seperti itu. Nah, kalau in the Indonesian itu beda. Indonesia sama Indonesian itu beda ya, teman-teman. Ini materi kita hari ke-6. Japanese, kemudian American, ada NN-nya itu ya. Vietnamese, misalkan lagi apa teman-teman? Japanese, Chinese, eh Nor apa lagi teman-teman? Pokoknya yang itu beda. Indonesia sama Indonesian itu beda. Kalau Indonesian itu dia kata sifat. Kalau ada the sebelumnya, biasanya menjelaskan benda setelahnya. Misalkan, in the Indonesian culture, itu bisa. Ada the-nya bisa, karena the-nya menjelaskan culture ya, teman-teman. Seperti itu. Loh, Sir, tapi saya pernah melihat the Indonesian. Itu maksudnya adalah orang-orang Indonesia. Jadi bisa, teman-teman cek ya, di kamus itu bisa. Kalau Indonesian memang dikasih the, bisa, teman-teman ya. Tapi kalau Indonesia jangan. Kalau Indonesian bisa, Indonesia jangan. Jadi Indonesian itu artinya orang-orang Indonesia kalau kita kasih the ya. Dia noun adjektif. Nah, kalau kata bendanya Indonesia kata dasar atau kita coba cari yang lain ya karena ini nggak dikasih contohnya, teman-teman. Coba kita cari American. Nah, American kalau dia kata sifat gitu ya, itu nggak pakai the, teman-teman.
Kalau ada the-nya atau e-nya itu dia bukan menjelaskan Americannya ya, tapi menjelaskan contohnya ini, a famous American writer. Itu e-nya menjelaskan kata writer. Ini kalau diartikan seorang penulis dari Amerika yang terkenal. Itu kata sifat teman-teman ya. Kata sifat nggak bisa dijelaskan oleh kata sifat. Nah, tapi American itu juga bisa jadi kata benda. Seperti itu. Nah, contohnya, tapi di sini nggak ada contohnya juga teman-teman ya. Kalau dia jadi kata benda harus ada the-nya, teman-teman. The American, orang-orang Amerika. Seperti itu. Itu bedanya Amerika sama American. Seperti itu. Jadi kalau Indonesia, in Indonesia, jangan in Indonesian ya. In Indonesia, seperti itu. Tapi kalau in the Indonesian, tambahin sesuatu setelahnya. Oke, in the Indonesian culture misalnya. In the Indonesian belief, itu boleh. Gitu ya. Atau bagi orang-orang Indonesia itu pakainya boleh to, boleh for. Jadi for the Indonesian itu boleh juga. Nggak usah dikasih people karena kalau kita bilang eh, for the Indonesian itu maksudnya ya people-nya, orangnya. Indonesian itu seperti itu. Jadi itu bedanya Indonesia sama Indonesian. Ada n sama enggaknya itu beda. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan teman-teman. Sepertinya masih aman ya. Oke, masih ada satu. Oh sorry, sudah selesai ya. Untuk contoh soalnya maaf, karena sudah sampai omission. Ini penghilangan kata berarti sudah selesai. Nah, sekarang mari kita coba ke latihan soal ya. Nah, memang error analysis ini banyak sekali berhubungan dengan vocab, teman-teman ya, terutama penggunaan kelas kata gitu. Jadi, teman-teman nanti pasti ketika latihan sering-sering kalau ragu ya, teman-teman sering-sering buka kamus, dicek kelas katanya apa. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa apalah dengan vocab-vocab yang sudah teman-teman koleksi, itu nanti akan enak. Nggak perlu buka kamus ketika melihat soal sudah tahu teman-teman. Energi itu kata benda, in itu preposisi, various ada aus-aus itu kata sifat, forms berarti itu kata benda karena sebelumnya kata sifat gitu ya. Is itu predikat, to be teman-teman. The kata sifat, driving di situ karena ada kata benda setelahnya, sebelumnya ada the, dia kata sifat menjelaskan kata benda force ya. Preposisi, kata sifat, kata benda, preposisi, kata benda itu akan otomatis. Oke, jadi sekali lagi sering-sering latihan teman-teman. Nah, kita coba ya ke latihan soal. Dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban done. Mari kita cek bersama. Dan itu berarti yang Bravo ya. Kita cek bersama teman-teman. In early textile dyeing itu pewarnaan ya. Pewarnaan tekstil teman-teman atau kain. Jadi nggak ada masalah yang alpha. Colors itu subjeknya. Were done auxiliary verb berbentuk be verb 3 pasif ya teman-teman. Nah, secara bentuk ini sudah benar, nggak ada masalah. Karena pasif setelahnya nggak boleh ada objeknya ya. By boiling, nah setelah preposisi diikuti gerund juga tidak ada masalah, teman-teman. And itu menghubungkan dua yang sama. Di sini yang dihubungkan adalah plant sama insects. Jadi yang delta juga tidak ada masalah. Tadi teman-teman menjawab bravo karena di sini subjeknya colors, teman-teman. Ya, colors itu warna, warna itu atau pewarna lah seperti itu. Warna itu tidak bisa dilakukan. Masa kita melakukan warna? Lagi ngapain? Lagi warna kan nggak bisa teman-teman. Ya, jadi warna itu bukan dilakukan tapi dibuat. Jadi betul sekali yang salah adalah yang bravo ya teman-teman. Jadi harusnya bukan dan tapi made. Oke, atau produced. Atau misalkan apalagi teman-teman yang dibuat itu created misalnya boleh gitu ya. Jadi kalimat yang benar, in early textile dyeing, colors were made by boiling plants and insects. Jadi kalau diartikan, pada pewarna tekstil awal atau pertama kali, warna-warni itu dibuat dengan cara merebus tanaman dan serangga. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba lagi. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab much. Much sepertinya semua menjawab much. Mari kita cek yang alpha berarti ya. Di situ much itu kata sifat menjelaskan kata benda virus. Nah, tapi virus ini jamak ya, teman-teman. Viruses. Nggak bisa pakai much. Harusnya pakainya many. Betul sekali jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nah, jadi kalimat yang benar, many viruses are composed of nucleic acid enclosed within protein capsids. Jadi banyak jenis virus itu tersusun dari atau memiliki gitu ya, are composed of bisa diartikan memiliki asam nukleik yang tertutup atau yang terenclose itu yang terbungkus gitu ya di dalam kapsid protein. Nah, saya nggak tahu kapsid ini istilah biologi ya, teman-teman. Jadi kapsid yang terbuat dari protein seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab us. Sepertinya semua menjawab us yang Charlie ya, teman-teman. Mari kita cek bersama. The best getter generates. Nah, VPSIS karena subjeknya tunggal, nggak ada masalah yang alpha. Sound frequencies. Nah, objek itu kalau nggak ada penanda jumlahnya dan dia bisa dihitung ya kata bendanya, tapi nggak ada penanda jumlah tunggal, maka harus dijamakkan, teman-teman. Ya, jadi yang Bravo tidak ada masalah, frequencies. Lower. Nah, yang salah adalah yang Charlie. Betul sekali. Petunjuknya teman-teman adalah kata lower. Ini komparatif ya. Gandengannya more than adalah gandengannya more atau adalah than. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, the bass guitar generates sound frequencies lower than that of the electric guitar. Jadi gitar bass itu menciptakan atau menghasilkan frekuensi suara yang lebih rendah daripada frekuensi suara daripada suara dari gitar listrik. Dat-nya itu tunggal ya, berarti kembalinya ke sound-nya bukan ke frekuensinya, teman-teman. Itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman menjawab have, sebenarnya semua menjawab have. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, a young child, yang itu cuma kata sifat deskriptif ya. Itu kalau teman-teman hapus nggak masalah. Urutannya pun sudah benar. Kata sifat dulu baru kata benda. Jadi yang nggak ada masalah. Child juga nggak ada masalah ya, teman-teman. Dia kata benda tunggal karena sebelumnya ada e-nya. Jadi yang alpha tidak ada masalah. Typically ini keterangan menjelaskan kata kerja ya. Kata kerja yang dipakai di predikat adalah have, dia verb satu. Nah, verb satu tidak bisa dipakai ketika subjeknya tunggal ya, teman-teman. Harusnya verb SES. Jadi betul sekali. Yang salah di sini adalah kata have. Harusnya kata has. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, a young child typically has 20 primary teeth before the permanent set erupts. Jadi, seorang anak yang masih sangat kecil, yang itu juga bisa diartikan kecil ya, bukan cuma muda, teman-teman. Umumnya itu memiliki gigi-gigi primer berjumlah 20 atau 20 gigi-gigi primer sebelum eh, rangkaian atau serangkaian permanennya itu muncul atau keluar seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Alright, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab N, ada juga derives. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the United States derives. Nah, the United States itu walaupun ada S-nya, dia nama ya, teman-teman. Karena awalnya dia huruf besar. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf besar di tengah-tengah kalimat, itu adalah nama. Dan nama itu dianggap satu, dianggap satu. Jadi jangan terkecoh dengan S-nya itu ya, teman-teman. United States atau Amerika Serikat itu cuma satu negara atau satu nation. Jadi dianggap satu dia. Makanya yang pakai di refs nggak ada masalah. Yang alpha itu Vavasias boleh, teman-teman. Kemudian cultural influence, influence itu tidak bisa dihitung juga ya, teman-teman. Jadi yang Bravo seperti tidak ada masalah, teman-teman. Kita cek dulu yang belakang. Yang belakang di sub from the export, yang Charlie juga tidak ada masalah ya. The itu menjelaskan kata benda apapun, teman-teman. Boleh tunggal, boleh jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Nah, export itu tunggal, teman-teman ya. Jadi Charlie nggak ada masalah. Of an entertainment. Nah, yang salah adalah delta ya, teman-teman. Benda yang dijelaskan jelas ada S-nya, products, artinya dia jamak. Sedangkan atau an itu artinya sebuah. Nah, jadi yang delta nggak bisa. Ini harus dihapus saja. Atau kalau mau kita ganti boleh pakai many misalnya. Atau some. Pokoknya yang untuk benda jamak, teman-teman ya. Atau kita hapus juga nggak apa-apa di situ. Jadi kalimat yang benar, the United States derives cultural influence from the export of entertainment products. Jadi Amerika Serikat itu memperoleh pengaruh budaya dari eh, dari mendatangkan atau dari ekspor. Ekspor itu berarti mengeluarkan ya, bukan mendatangkan, maaf teman-teman. Dengan mengekspor atau dengan ekspor dari produk-produk hiburan seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Bravo sepertinya semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Di situ ada the menjelaskan kata benda mass, nggak ada masalah teman-teman. The most recent identity. Nah, yang salah yang recent ya. Betul yang bravo, teman-teman. Karena di sini ada kata sifat berbentuk verb 3, participle, teman-teman. Nggak bisa kita pakai kata sifat biasa atau waktu keterangan biasa, ini nggak bisa. Itu ya harus kita jadikan keterangan li yang ada li-nya. Jadi kalimat yang benar, the most recently identified mass extinction. Ini kalau nggak ada identified-nya malah benar ya. The most recent mass extinction itu bisa. Tapi karena ada identified-nya ini, reasonnya itu jadi salah, nggak bisa. Itu harus dijelaskan jadi keterangan. Karena kata sifat tidak bisa dijelaskan oleh kata sifat yang lain ya, teman-teman. Terutama kata sifat yang dibentuk dari kata kerja. Jadi itu harus keterangan murni gitu, teman-teman. Jadi betul sekali, yang salah adalah yang bravo. Kalimat yang benar harusnya, the most recently identified mass extinction event occurred approximately 66 million years ago. Jadi peristiwa kepunahan massal yang paling baru-baru ini teridentifikasi atau paling baru-baru ini dikenali, ditemukan gitu ya, terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu seperti itu. Jadi nggak beneran recently ya teman-teman, tapi udah lama sekali. Itu yang paling dekat lah bisa diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie, sebenarnya semuanya teman-teman jawab Charlie ya.
Oke, mari kita cek teman-teman. Kalau ditarik dari depan, di situ ada kata never, tidak ada koma setelahnya. Ini adalah penanda inversi ya. Yaitu penanda inversi nomor 3, teman-teman. Keterangan yang maknanya negatif yang dipindah di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya. Jadi di sini subjek predikat itu predikatnya ada have itu ya, teman-teman. Nah, sebenarnya subjeknya itu setelah been itu. Nah, sebenarnya subjeknya itu setelahnya been itu ya, teman-teman ada more investments. Nah, cuman karena ada there itu unik memang teman-teman ya. Jadi walaupun dia bukan subjek, tapi ketika dia ada penanda yang lain, maka dia ikut diinversi jadinya. Gitu ya. Jadi urut. Jadi yang salah adalah yang Bravo ya, teman-teman. Bukan yang Charlie, tapi yang Bravo itu harusnya bukan there have tapi have there. Oke, jadi kalimat yang benar, never in the history of of energy production have there been more investments in renewable technologies. Jadi tidak pernah di sejarah produksi energi ada lebih banyak investasi dalam teknologi berkelanjutan. Seperti itu. Maksudnya dibandingkan sekarang gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab tuh yang Charlie berarti ya. Oke, semuanya menjawab Charlie teman-teman. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang for 12 years, nggak ada masalah. Years itu jamak karena sebelumnya ada 12 ya. 12 itu kan lebih dari satu teman-teman. Berarti yearsnya jamak nggak ada masalah. Franklin D. Roosevelt uh, served verb 2 karena ngomongin lampau ya ketika ini teman-teman selama Great Depression sama Perang Dunia 2 kan berarti lampau ya. Jadi yang Bravo nggak ada masalah teman-teman. To president. Nah, serve itu kalau dia diikuti manusia bukan pakainya to ya teman-teman. Karena kalau to diikuti benda mati. Misalkan to presidency pakai CY teman-teman. Nah itu pakainya to boleh. Tapi karena ini presiden, presiden kan manusia. Itu bukan to, pakainya adalah us. Seperti itu. Jadi kalimat yang benar, for 12 years, Franklin D. Roosevelt served as president during the Great Depression and World War II. Jadi selama 12 tahun, Franklin D. Roosevelt itu mengabdi sebagai atau berapa ya teman-teman? Serve itu menjabat sebagai presiden sepanjang atau selama peristiwa sejarah yang namanya Great Depression ya, krisis moneternya Eropa sama Amerika, tapi juga dunia zaman itu juga eh, respon gitu teman-teman. Dan Perang Dunia 2 seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, teman-teman waktunya habis dan sorry, belum ya, maaf teman-teman. Silahkan dilanjut. Oke, waktunya habis dan silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Saya lihat teman-teman menjawab Charlie. Charlie, semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek. Kalau ditarik dari depan, the academic itu kata sifat menjelaskan kata benda standard, jamak, nggak ada masalah. The itu boleh diikuti jamak, teman-teman. Of private schools are, nah apalagi predikatnya are ya. Jadi subjeknya nggak ada masalah di situ. Are set. Set ini verb 3, teman-teman. Itu bukan verb satu ya. Jadi verb satu, verb 2, dan verb 3 dari kata set itu sama. Verb satunya set, verb 2-nya set, verb 3-nya juga set. Oke, jadi setnya nggak ada masalah, teman-teman. Institutionally itu keterangan. Kenapa? Karena be verb 3 tidak boleh punya objek.
pasif tidak boleh punya objek ya. Jadi harus setelahnya kalau mau ditambahi sesuatu ya bisanya keterangan teman-teman. Jadi yang Bravo juga nggak ada masalah. Nah, titik koma itu dianggap sebagai conjunction. Makanya setelahnya itu ada subjek ya. They. Kemudian do not determine itu predikatnya. Nah, yang salah yang Charlie, teman-teman. Jadi do it sama verb satu itu aktif ya. Sedangkan determine itu artinya menentukan. Dia butuh objek, teman-teman, kalau aktif. Nah, do verb satu kan aktif, tapi di sini nggak ada objeknya. Jadi ini harusnya kita rubah menjadi pasif. Pasif di predikat itu bentuknya to be diikuti verb 3. Nah, to be dari kata they itu adalah are ya. Kemudian verb 3 dari determine itu dikasih D. Jadi harusnya are not determined. Seperti itu, teman-teman. Kita butuhnya yang pasif di situ karena tidak ada objeknya, sedangkan determine butuh objek. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, the academic standards of private schools are set institutionally. They are not determined by public school systems. Jadi standar-standar akademik dari sekolah privat atau sekolah swasta gitu ya, itu diatur secara institusi atau secara sekolah itu sendiri, oleh sekolah itu sendiri. Nah, mereka tidak, nah tadi kan pasif ya, tidak ditentukan oleh sistem-sistem sekolah negeri. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Nanti kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo atau coded. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the Navajo Code Talkers develop and trans. Nah, yang salah bukan yang bravo, teman-teman. Yang salah adalah yang transmitnya, ya. Ini adalah materi tentang fanboys. Harus menghubungkan dua yang setara. Ini konteksnya sama-sama terjadi selama Perang Dunia II, teman-teman. Jadi harus lampau ya, pakainya harus verb 2. Oke, jadi yang salah adalah yang alpha harusnya transmitted. Nah, sekarang kenapa coded itu bisa benar? Padahal kan code itu adalah kata benda, teman-teman. Kata benda kok ditambahkan dengan ed. Nah, memang kata benda itu bisa juga ditambahkan ed, tapi dia berubah jadi kata sifat, teman-teman ya. Contoh nih, misalkan kita punya kata benda naga, dragon. Nah, terus kita mau bilang naga yang memiliki sayap atau naga bersayap. Sayap kan bahasa Inggrisnya wing ya, teman-teman. Itu kata benda, wing, sayap bisa kita lihat, kita raba, kita terbang, kita putar, kita jilat, kita selupin. Ya, teman-teman. Jadi, untuk bilang naga yang memiliki sayap atau naga bersayap, wingnya itu kita tambahkan dengan akhiran ed. Nah, yang awalnya kata benda wing, sayap ya, menjadi winged itu artinya yang bersayap. Dia jadi kata sifat, teman-teman. Jadi coded juga sama. Coded messages itu maksudnya pesan-pesan yang memiliki kode atau yang berkode, yang ada kodenya. Seperti itu. Jadi yang Bravo tidak ada masalah. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang salah adalah yang alpha itu harusnya transmitted. Kalimat yang benar, the Navajo Code Talkers developed and transmitted coded messages for the United States military during World War II. Jadi kalau diartikan kurang lebih, the Navajo Code Talkers ini nama komunitas ya, itu menciptakan atau mengembangkan dan juga mengirimkan pesan-pesan yang memiliki kode, pesan-pesan yang pakai kode gitu teman-teman, bagi militernya Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Oh, ternyata sudah habis. Mohon maaf teman-teman ya. Nah, sambil saya absen nih, siapa tahu teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan boleh di-unmute sambil saya absen. Jangan sungkan-sungkan teman-teman. Silakan. Oke, sudah selesai saya absen ya. Di chat sepertinya ada yang bertanya.
Sir, tadi masih bingung yang participle ed itu sebelumnya harus adverb ya, Sir? Nah, participle itu adalah kata sifat, teman-teman ya. Materi kita hari ke-6. Nah, yang bisa menjelaskan kata sifat itu cuma satu, gitu. Jadi, hanya bisa dijelaskan oleh keterangan. Nah, sedangkan recent, kalau kita cek di kamus, recent itu adalah kata sifat, teman-teman. Sebentar ya, saya bukakan kamus. Kita cari kata recent. Nah, jadi recent itu adalah kata sifat, bahkan tidak ada angka di atasnya. Artinya recent itu kelas katanya cuma satu, teman-teman, yaitu kata sifat. Sedangkan setelahnya kata recent itu kan tadi ada kata sorry, apa tadi? Saya lupa, teman-teman ya, sebentar. Nah, ini ada kata identified. Itu verb 3 ya, bukan verb 2. Jadi mass extension event itu bukan objeknya, teman-teman. Karena ada the tuh. The itu harus ada kata benda yang dijelaskan. Nah, itu event kata benda yang dijelaskan. Jadi identified itu bukan verb 2, bukan predikat ya. Ini verb 3. Dia participle, kata sifat, teman-teman. Nah, tapi sebelumnya ada kata recent. Recent di sini menjelaskan kata identified. Nggak bisa kata sifat menjelaskan kata sifat yang lain ataupun kata kerja, teman-teman. Kata sifat fungsinya menjelaskan kata benda. Gitu ya. Nah, karena ada identified ini setelahnya reason, itu nggak bisa kita pakai reason, teman-teman. Harusnya pakainya li. Oke, jadi the most recently identified. Tapi kalau nggak ada identified-nya, kan nggak ada verb 3 ya setelahnya. Jadi reason ini bisa menjelaskan event, menjelaskan kata benda event, teman-teman. Oke, jadi nggak ada masalah kalau misalkan nggak ada identified. The most recent mass extinction event itu artinya peristiwa kepunahan massal yang paling baru atau yang terdekat, yang baru-baru ini gitu, teman-teman. Seperti itu. Tapi karena di situ ada identified-nya itu, Mas, yang artinya yang diidentifikasi baru-baru ini gitu kan. Jadi recent harusnya recently. Karena identified itu kata sifat yang diciptakan dari kata kerja. Kata sifat ataupun kata kerja tidak bisa dijelaskan kata sifat, teman-teman. Seperti itu. Karena kata sifat fungsinya menjelaskan kata benda. Gitu, Mas. Gimana? Dapat ya? Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Hmm. Oke, sama-sama, Miss. Mohon maaf hari ini saya agak flu ya, teman-teman. Jadi tadi agak saya matikan mic-nya, saya sneeze dulu, bersin dulu, kemudian saya lanjutkan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman tadi mendengar saya kok, lu kok pausing gitu, kok tiba-tiba berhenti itu karena bersin sebentar, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan dan sangat saya sarankan untuk teman-teman kalau ada waktu luang mohon dikerjakan latihannya terutama error analysis ini teman-teman karena lebih detail, kita lebih harus lebih teliti dibandingkan yang bagian pertama. Gitu ya. Jadi latihannya lebih kencang lagi kalau di error analysis ini. Gitu ya. Nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, boleh japri, boleh di grup. Pokoknya tanyakan aja ya, teman-teman. Nanti kita diskusikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.